Pak Bugar, di mata arsitek melihat ada usulan rumah subsidi 18 meter persegi, itu make sense nggak? Dan contoh tadi, layak huni atau tidak itu? Ya, pertama dari point of view kami, sebetulnya kami juga bingung ya. Karena kalau subsidi itu kan sudah ada aturannya di Permen PU 689 ya. Luasannya 21 sampai 36 gitu ya. Itu untuk siapa gitu ya. Yang kedua adalah kita harus memahami dulu makna rumah sendiri. Rumah tuh tidak hanya sekedar untuk berteduh, tapi justru peradaban tuh dimulai di rumah. Bagaimana kita bisa menciptakan peradaban-peradaban yang baik kalau memang di rumah sendiri tidak terfasilitasi gitu ya. UN Habitat sendiri menyebutkan bahwa rumah itu kebutuhan dasar di mana orang tuh menjadi benteng terakhir dia untuk pulang gitu. Nah, sebetulnya aturan-aturan yang masih kami pahami ada ya, dari mulai Permen 403 2002, kemudian Permen 689 2022 gitu ya. Juga SNI yang 13 yang 03 tadi yang disebutkan juga sempat ya. Namun saya rasa memang yang terpenting adalah kita tidak boleh menyesatkan masyarakat dengan informasi itu. Saya kurang sependapat dengan Pak Boni tadi. Kalau misalnya kita akan bangun ada yang bangun 18 ya silahkan gitu. Tapi menurut saya Pak, kita harus melihat juga beberapa kejadian yang lalu ketika COVID terjadi. Dengan ruangan segitu besar ya, segitu kecilnya gitu ya. Apa yang terjadi? Data Kemenkes menyebutkan bahwa setiap jam itu 14 orang meninggal karena TBC pasca COVID, Pak. Maaf, Mas, gini. Ya. Komen saya tentang 18 meter square tadi, bukan saya setuju. Ya. Saya keberatan, tapi bagi orang pengusaha, karena pemerintah belum mengatur itu. Ya. Kalau sekarang satu grup ingin membangun 18 meter, asal ada yang beli silakan. Tapi jangan ukuran itu dikategorikan sebagai adalah MBR. Rumah subsidi. Karena rumah subsidi dulu, penikmat relaksasi itu adalah orang rakyat yang miskin. Oke. Jadi itu saya jelas ya. bukan saya nggak setuju juga. Oke. Saya sedikit mungkin ya, barangkali begini Pak. Karena pemerintah itu regulatori ya. Nah, bicaranya ke sebelah nih, Mas. Iya, regulatori. Tapi perannya di sini tidak hanya sebagai regulator, tapi juga sebagai inisiator dan fasilitator, Pak. Jadi jangan memberikan ruang ketika peradaban yang dibangun itu malah akan menghancurkan bangsa sendiri. Setuju saya. Maupun DPR. itu demi kepentingan bisnis pun tidak boleh. DPR itu. DPR itu, Mbak, menyesatkan. Karena kita sudah punya Undang-Undang Nomor 1 2011. Kita juga punya PP Nomor 12 tahun 2021. Kita juga punya Permen 07 tahun 2013. Jelas di situ bagaimana mengatur skema itu. Kalau di situ ada rumah sederhana ukuran 36, rumah RSS ukuran 21. Kalau ini mungkin RS7, rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja sulit. Mungkin seperti itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.